Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau bahasa Banten tuh biasanya disebutnya aing atau lebih lemasnya abdi. Kalau bahasa biar dimengerti dia saya gitu ya. Sangat miris sekali untuk kesekian kalinya seorang guru dilaporkan oleh murid atau orang tua muridnya gitu ya. Saya mau berkomentar di kali ini karena apa? Karena itu ya tempat kelahiran saya juga di Banten itu gitu. Makanya saya ingin berkomentar dan ingin juga mengingatkan kita semua pada sesama orang tua gitu ya. Anak bapak, anak ibu dihukum oleh guru seperti itu, saya yakin gurunya sudah hilang kesabaran. Dan itu saya yakin juga bukan sekali dua kali anak ibu berbuat salah ya. Karena tidak ada seorang guru yang langsung emosi, langsung menampar atau menendang kalau anak muridnya tidak keterlaluan nakalnya gitu ya. Dan lebih parahnya yaitu orang tua yang tidak menyadari dan tidak punya adab dan hormat kepada seorang guru bisa-bisanya melaporkan ke kantor polisi. Dengan apa? Ini saya mengungkap pengalaman saya pribadi, pengalaman dulu waktu saya SD di SD Banyumas itu, SD Banyumas 1, Saketi, Pandeglang, ya. Itu saya ya bandel sekali, nakal sekali walaupun masih SD gitu ya, tapi bukan merokok waktu itu, hanya iseng jahil gitu ya, kadang marah juga sama guru gitu ya. Dan saya sering sekali dihukum, saya termasuk teman-teman saya tuh dijemur di depan lapangan, di tengah lapangan gitu ya, dijewer sampai tengyang setengah hari saking sakitnya, saking kerasnya jeweran itu. Lalu juga sering dijewer ini sampai biru, sampai 2-3 hari masih membekas birunya, atau pernah dilempar dengan penghapus sampai benjol. Itu kami tidak pernah melaporkan pada orang tua, dan kami yakin kalau kami melaporkan hal-hal yang perbuatan guru di sekolah, malah kami akan ditambahi hukumannya sama orang tua gitu. Karena orang tua sendiri akan membalikan, akan menanyakan, kalau kalian atau kamu itu tidak nakal, tidak mungkin guru berbuat atau menghukum kami seperti itu gitu ya. Dan itulah pengalaman-pengalaman, mungkin saya yakin nih yang bapak-bapak yang udah usia 50, 60 dilahir di sekolah di tahun 80-an atau 90-an pernah mengalami hal ini kan gitu. Pernah pasti mengalami kalau yang merasa bandel. Dan sekarang saya malah jadi kenangan terindah menurut saya. Karena apa? Dengan kenakalan saya ini ternyata Allah malah memberikan kesempatan saya dibanding kawan-kawan saya yang ratusan orang, juga mungkin senior-senior saya juga yang lain. Saya lebih dikenal sekarang ini oleh guru-guru saya, lebih diingat gitu wajah saya ini gitu ya. Dikurun di angka sekarang sudah usia 50 tahun. Yang guru-guru saya yang sekarang sudah pensiun, yang masih hidup, dan saya diberi kesempatan untuk paling sering bersilaturahmi, mengunjungi guru-guru saya sewaktu saya SD. Beliau masih pada hidup dan masih mengenali saya. Dan kata-kata guru saya waktu itu juga ada salah satu seorang guru berkata, tiga hal atau tiga karakter di sekolahan yang murid-murid itu yang selalu mereka ingat. Pertama adalah murid yang pintar atau cerdas. Yang kedua adalah murid yang bodoh atau pemalas. Dan yang ketiga ini adalah istimewa nih. Murid, sekali lagi yang ketiga yang paling istimewa. Karena apa? Akan diingat terus gara-gara kenakalan dan kebandelannya gitu kan. Jadi makanya disebut dengan murid saya, murid Abdul Rauf yang paling bandel di kelas ini, langsunglah memori para guru walaupun sudah berlalu 40 tahun, 45 tahun masih teringat. Karena dan juga sebilang tadi Allah paling memberi kesempatan saya untuk bersilaturahmi dan mengunjungi mereka semua. Jadi seperti itulah. Jadi wajar-wajar saja kita nakal, namanya juga di sekolah. Dan juga laki-laki itu ya harus nakal gitu, asal bukan kriminal. Beda ya, nakal dengan kriminal itu beda gitu. Dan itulah pengalaman saya sebagai murid yang nakal. Jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, anak ibu tidak akan dihukum sedemikian rupa apabila nakalnya tidak keterlaluan. Dan saya juga berharap dan memohon pada pejabat-pejabat daerah
di kota kelahiran saya, bijaklah dalam menyikapi masalah seperti ini. Jangan melihat di satu sisi, jangan menyudutkan guru langsung memutasi atau langsung memecatnya, tapi lihat dulu persoalannya ya, diselidiki dulu anaknya, dicermati dulu, dan kalau bisa dinegosiasilah dengan polisi itu. Kalau bisa laporan-laporan hal seperti ini jangan diterimalah Pak Polisi gitu loh, karena Pak Polisi juga kan pernah dididik oleh guru gitu. Jadi ini aja musyawarah dulu gitu loh. Jangan langsung menanggapi laporan polisi langsung BAP segala macamnya gitu. Jadi para pejabat-pejabat di sana gunakanlah jabatan-jabatan Anda untuk memuliakan, untuk mendidik anak-anak sekolah, anak-anak yang nakal gitu ya. Dan juga benar-benar memberi wejangan dan nasihat yang baik gitu. Jangan juga terlalu mendengar netizen atau di media-media sosial sebelum melihat fakta atau kronologinya yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Dan saya pesan satu lagi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, jagalah adab dan sikap Anda ya. Karena Anda menjolimi seorang guru tidak akan berkah hidup Anda. Mungkin Anda merasa hebat karena mungkin Anda punya uang banyak, punya kekuasaan atau punya jabatan yang yang penting gitu ya, hingga Anda bisa berbuat seenaknya pada guru-guru yang sudah mendidik anak Anda. Saya rasa itu saja kritikan dari saya, atau jangan kita sama-sama belajar dan sama-sama saling menasehati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.